Oke, soal selanjutnya adalah proses Haber-Bosch merupakan proses pembentukan atau produksi dari gas amonia berdasarkan reaksi 3 gas hidrogen ditambah nitrogen menjadi 2 NH3. Nah, data Kp dan Kc dari reaksi kesetimbangan tersebut pada berbagai temperatur adalah diketahui ada berbagai suhu ya dari 25 derajat Celcius, 300 dan 400 derajat Celcius. Diketahui harga Kp dan Kc-nya masing-masing. Nah, dari data tetapan kesetimbangan proses Haber-Bosch tersebut di atas, maka pernyataan yang benar adalah titik-titik-titik. Nah, jadi dari data ini kita identifikasi atau analisis berdasarkan reaksi pada berbagai suhu ya. Nah, kalau misalkan kita tuliskan persamaan Kc dan Kp untuk reaksi pembentukan gas amonia, ingat ya, Kc itu berlaku hanya untuk fasa gas dan aquos. Sementara kalau Kp itu hanya berlaku untuk fasa gas aja. Kenapa? Karena di sini yang memiliki tekanan itu hanya zat-zat yang berwujud gas seperti itu ya. Kalau kita ingin tuliskan persamaan Kc-nya, Kc itu ingat perkalian konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan perkalian konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, di sini produknya itu ada NH3 ya. Hanya NH3 pangkat koefisiennya 2 dibagi reaktannya itu ada gas hidrogen pangkat 3 dikali gas nitrogen ya pangkat 1. Nah, berarti kalau kita perhatikan harga Kc itu sebanding dengan harga NH3 ya atau amonia. Maka dari persamaan ini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar harga Kc, maka produksi amonianya atau konsentrasi amonianya juga semakin banyak. Seperti itu kan ya, karena dia berbanding lurus. Nah, kalau misalkan Kp ya, Kp itu berarti perkalian tekanan parsial masing-masing gas pangkat koefisien dibagi tekanan parsial masing-masing gas di reaktan pangkat koefisien. Berarti ini PnH3 pangkat 2 dibagi P dari H2 pangkat 3 dikali P dari N2 seperti itu ya. Nah, di sini Kp juga itu berbanding lurus dengan harga tekanan parsial gas amonia. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa semakin besar harga Kp itu menunjukkan bahwa tekanan parsial dari gas NH3-nya juga semakin besar gitu ya, berbanding lurus. Artinya Kc dan Kp itu berbanding lurus dengan produk gitu ya. Jadi Kp dan Kc itu harganya berbanding lurus dengan produk seperti itu. Nah, otomatis kalau misalkan kita perhatikan di sini reaksi pada berbagai temperatur, Kc ketika suhunya 25 ternyata nilainya 5,4 kali 10 pangkat 8. Ketika suhunya dinaikkan menjadi 300 ternyata Kc-nya itu menurun menjadi 1 kali 10 pangkat min 5. Artinya di sini dari data dapat disimpulkan bahwa semakin besar suhunya, ternyata harga Kc-nya itu semakin turun. Nah, jika Kc semakin turun, berarti konsentrasi gas amonianya juga semakin menurun. Artinya apa? Artinya, dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk mendapatkan amonia sebanyak-banyaknya, untuk mendapatkan NH3 secara optimum atau secara maksimal, maka reaksi harus dilakukan pada suhu tinggi atau rendah. Reaksi harus pada suhu rendah. Gitu kan? Karena ketika suhunya dinaikkan ternyata harga Kc-nya turun. Nah, semakin besar suhu ternyata harga Kc itu semakin kecil. Kalau harga Kc-nya makin kecil berarti produknya kan makin dikit. Produknya siapa? Produknya itu amonia gitu ya. Jadi ketika kita ingin membentuk amonia dalam jumlah banyak, maka suhunya harus rendah gitu ya. Artinya reaksinya itu termasuk reaksi eksoterm seperti itu ya. Adik-adik, jadi kita cek opsinya yang A, reaksi pembentukan amonia adalah reaksi eksoterm. Nah, ini betul ya pernyataannya, karena dia harus dilakukan pada suhu rendah. Yang B, perubahan entalpi reaksi peruraian amonia berharga negatif. Oke, eksoterm itu ditandai juga dengan perubahan entalpi yang nilainya negatif, karena dilepaskan kan kalornya. Tapi kalau misalkan
Ini kan berarti reaksi pembentukan amonia ya. Kita punya 3H2 ditambah N2 menjadi 2NH3, itu kan harus dilakukan pada suhu rendah, di mana reaksinya itu bersifat eksoterm atau kita punya harga delta H-nya itu bernilai negatif. Sementara kalau misalkan kita ingin menguraikan gas amonia gitu ya, sorry ini harusnya bolak-balik panahnya. Ketika kita ingin menguraikan gas amonia menjadi gas hidrogen dan gas nitrogen, berarti delta H-nya kebalikannya adalah suatu reaksi endoterm. Seperti itu artinya harus dilakukan pada suhu tinggi seperti itu. Yang ini eksoterm. Gitu ya adik-adik. Jadi yang B itu salah karena harusnya bernilai positif. Terus produk peruraian amonia terjadi lebih besar pada suhu rendah, salah, harusnya terjadi pada suhu tinggi gitu ya. Oke, yang D, penambahan katalis akan menaikkan harga tetapan kesetimbangan. Salah ya, katalis itu hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan. Yang menaikkan atau menurunkan harga tetapan kesetimbangan itu tergantung suhu gitu ya. Jadi yang D juga salah. Yang E, untuk meningkatkan hasil reaksi maka dapat dilakukan dengan cara menaikkan suhu. Enggak ya, suhunya itu justru harus diturunkan, harusnya diturunkan seperti itu. Karena tadi ketika suhunya tinggi, Kc-nya rendah. Gitu ya adik-adik. Jadi kita perlu menganalisis data yang ada di tabel. Maka harus banyak berlatih karena belajar aja itu nggak cukup ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, yang ini jadi jawabannya yang A ya.